Video ini membahas manajemen akuntansi dasar UKM yang mempunyai hutang dan piutang. Pada video sebelumnya, kita telah membahas transaksi pada bulan Januari 2023, di mana pembayaran kepada pemasok lunas, tidak ada hutang usaha. Dan penerimaan pembayaran dari pembeli juga lunas, sehingga tidak ada piutang usaha. Dan kemudian kita menyusun laporan laba rugi dan neracanya. Nah, sekarang kita membahas transaksi bulan Februari 2023, di mana pembayaran kepada pemasok hanya sebagian, sehingga ada hutang usaha. Dan penerimaan pembayaran dari pembeli juga sebagian, sehingga ada piutang usaha. Selanjutnya, kita mulai menyusun neraca laba rugi. Pada tahap pembelian bahan baku bulan Februari 2023, toko terigu sebagai pemasok mengirimkan bahan baku kepada pabrik roti, yang membayar hanya sebagian sehingga timbul hutang usaha. Pada diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, kita membahas pada penjualan bulan Februari 2023, di mana pembayarannya adalah sebagian sehingga timbul piutang usaha. Pada diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Mari kita lihat buku kas harian pada tanggal 1 Februari 2023. Kas awal sebesar 60 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan baku senilai 10 juta, tetapi berupa hutang usaha sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo kasnya adalah 55 juta rupiah. Kemudian penjualan senilai 25 juta rupiah, tetapi piutang usahanya adalah 10 juta rupiah, sehingga saldo kasnya adalah 70 juta rupiah. Pada tanggal 14 Februari, terima pembayaran piutang sebesar 10 juta dan bayar hutang usaha sebesar 5 juta, sehingga saldo kas adalah 75 juta rupiah. Tanggal 15 Februari, beli bahan baku 10 juta, hutang usaha 5 juta, sehingga sisa kas 70 juta rupiah. Kemudian penjualan 20 juta, piutang usaha 10 juta, sehingga sisa kas adalah 80 juta. Dan pada akhir bulan tanggal 28 Februari, dicatat biaya produksi 10 juta, biaya umum 5 juta,
sehingga kas akhirnya adalah Rp65 juta. Pada buku hutang tercatat beli bahan baku 10 juta, hutang usaha 5 juta, jatuh temponya tanggal 14 Februari, sehingga saldo hutangnya adalah 5 juta. Kemudian tanggal 14 Februari bayar hutang 5 juta sehingga saldo hutangnya adalah 0. Kemudian 15 Februari beli bahan baku jumlahnya 10 juta, hutangnya 5 juta, jatuh temponya 1 Maret tahun 2023, sehingga saldonya adalah 5 juta. Dan ini dicatat di neraca sebagai hutang usaha. Pada buku piutang tanggal 1 Februari, penjualan 25 juta, piutang usaha 10 juta, jatuh temponya 14 Februari, dan saldo piutangnya 10 juta. Tanggal 14 Februari terima pembayaran piutang 10 juta sehingga saldo piutangnya adalah 0. Tanggal 15 Februari penjualan sebesar 20 juta, piutang usahanya 10 juta yang jatuh tempo pada 1 Maret sehingga saldo piutangnya adalah 10 juta. Di neraca dihitung sebagai piutang usaha. Pada buku inventory beli bahan baku 20 juta, dipakai 20 juta, sehingga tidak ada sisa bahan baku. Dan ini dicatat sebagai inventory. Penyusunan laporan laba rugi dimulai dari transaksi pada buku kas harian, yaitu penjualan, dibukukan pada kolom penjualan pada laporan laba rugi. Kemudian pembelian bahan baku dan biaya produksi dimasukkan kepada kolom harga pokok penjualan. Selanjutnya, biaya umum juga dimasukkan ke dalam kolom biaya umum. Pada laporan laba rugi, angka penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, dikurangi biaya umum sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lainnya sama dengan laba prapajak, dikurangi pajak bila ada sama dengan laba bersih. Proses selanjutnya adalah penyusunan neraca, yaitu kas akhir pada buku kas harian dibukukan pada kolom kas pada aktiva neraca. Kemudian, piutang usaha dari buku piutang dibukukan pada kolom piutang usaha pada neraca. Selanjutnya, hutang usaha pada buku hutang dibukukan pada hutang usaha pada neraca.
Dan inilah hasil laporan neraca laba rugi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.